Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mujani. I'm from BC 7.2. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Pemanfaatan Proses Pembelajaran Blended Learning melalui aplikasi Google Classroom di sekolah dasar. Simak ya teman-teman videonya. Bagian pertama dari jurnal ini yaitu bagian abstrak, yang dimana pembelajaran yang baik adalah melibatkan seluruh civitas akademik di sekolah dasar. Blended learning ini merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Hasil survei Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia atau disingkat dengan APJII pada tahun 2016, penggunaan internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta orang, yang dimana jumlah penggunaan internet di Indonesia ini menduduki peringkat ke-6 di dunia. Google Classroom merupakan aplikasi pembelajaran yang dikeluarkan oleh Google dalam pembelajaran. Kemudian untuk mengakses melalui komputer dan telepon genggam, sangat menguntungkan bagi guru dan siswa di sekolah dasar. Tujuannya yaitu gagasan ilmiah ini yakni mendeskripsikan blended learning, mengatur Google Classroom sebagai alternatif dalam pembelajaran, dan pembelajaran blended learning ini melalui Google Classroom. Penggunaan Google Classroom dapat memberikan akses terhadap siswa dalam melakukan pembelajaran secara daring. Guru dapat memberikan pembelajaran meskipun tidak di dalam kelas. Hal ini sangat menguntungkan dalam bentuk pengawasan guru terhadap siswanya ketika di luar kelas. Nah, kata kunci abstrak ini terdapat blended learning, Google Classroom, dan sekolah dasar. Nah, pendahuluan dari jurnal ini yaitu IPTEK atau Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama dalam bidang teknologi. Hasil dari Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia atau disingkat dengan APJII pada tahun 2016, penggunaan internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta orang, yang dimana total penduduk Indonesia saat ini yaitu 256,2 juta orang. Artinya penggunaan internet saat ini di Indonesia sebanyak 51,8%. Pemanfaatan jaringan internet dengan penggunaan komputer dan telepon genggam. Umur penggunaan internet ini sangat bervariasi sesuai dengan pemanfaatannya masing-masing, seperti media sosial, hiburan, permainan, menjelajah, transaksi, jual beli, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah ada pada siswa di sekolah dasar saat ini. Menurut Tapscott pada tahun 2009 mengatakan bahwa usia anak SD di sini telah berada di generasi sekarang atau lahir tahun 1998 sampai 2009, dan generasi selanjutnya pada tahun lahir pada tahun lalu sampai tahun 2009 yang akan lebih memanfaatkan internet lebih banyak. Karakteristiknya di sini pada generasi dulu dan yang akan datang memiliki kesamaan, yakni fasih teknologi, lebih ke berinteraksi melalui media sosial dan ekspresif. Mudahnya akses internet yang diperoleh siswa sekolah dasar saat ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang langsung bergeser ke era global. Setiap orangnya tidak dapat mencegah dan menolaknya, karena teknologi saat ini berdampingan erat dalam kehidupan masyarakat. Bergesernya kebiasaan ini harus diangkat langsung oleh seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai agent of change yang dimana memiliki kehidupan sangat penting dalam pembelajaran atau perubahan kondisi pembelajaran. Teknologi dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sehingga dimana semua hal itu harus berjalan, yang dimana memiliki kedudukan sangat penting dalam perubahan kondisi pembelajaran. Salah satunya yaitu solusi yang dilakukan oleh guru, yaitu dalam proses pembelajaran blended learning.
Menurut Ton, dalam tahun 2012 mengatakan bahwa blended learning adalah kesempatan yang baik untuk mengintegrasikan inovasi dan teknologi yang ditawarkan langsung oleh pembelajaran daring dengan interaksi dan partisipasi pembelajaran konvensional. Kegiatan blended learning ini ditandai langsung dengan menyamakan pembelajaran konvensional dan daring. Penggabungan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang bentuk dicapai nanti di dalam kelas ataukah dalam proses pembelajarannya. Pada hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Herwanto dan kawan-kawan pada tahun 2012 dengan judul adanya pengaruh pembelajaran blended learning terhadap penguasaan konsep fisika pada peserta didik kelas 10, dapat disimpulkan bahwa penguasaan konsepnya pada bidang fisika ini pada peserta didik dapat mengungkapkan bahwa blended learning yang sedang daripada tanpa menggunakan blended. Hal semula juga dilakukan oleh Suhartono pada tahun 2016 dengan judul Mengapa Pendekatan Blended Learning ini di Sekolah Dasar. Dapat disimpulkan juga bahwa blended learning ini dapat dilakukan di sekolah dasar yang telah memiliki perangkat komputer yang sangat baik dan bagus dan juga telah tersambung dengan internet. Ataukah belum? Hasil keduanya dalam penelitian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi yang lebih baik, dan juga bahwa blended learning ini dapat dilakukan di mana saja, sehingga tidak harus juga menggunakan komputer sebagai prioritas selama proses pembelajaran daring. Nah, dari segi tinjauan pustaka dari jurnal ini yaitu sistem pembelajaran yang dimaksud yaitu dengan menggunakan Learning Management System atau disingkat dengan LMS. LMS ini ataukah Learning Management System adalah aplikasi perangkat lunak untuk pelacakan, pelaporan, dan penyampaian kursus pendidikan ataukah program pelatihan. LMS ini juga dapat dikatakan sebuah pengaturan proses pembelajaran yang disiapkan untuk siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajarannya di dalam kelas yang melalui perangkat lunak. Adapun perangkat lunak LMS atau disingkat dengan Learning Management System yaitu yang bisa digunakan IGS, Blackboard, Moodle, Canvas, Google Classroom, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran daringnya. Pada hasilnya, tentang jenis LMS ini dapat ditemukan bahwa aplikasi Google Classroom ini adalah aplikasi kombinasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Google Classroom juga adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan proses pembelajaran daring dan penetapan tugasnya dengan tanpa kertas juga, pulpen maupun pensil. Pada pemanfaatannya, aplikasi Google Classroom ini dapat melalui kombinasi yakni melalui komputer dan telepon genggam. Guru dan peserta didik juga mengunjungi situs link yaitu https://classroom.google.com atau mengunduh aplikasi yang telah tersedia di Google Play Store dengan kata kunci dengan mengetik Google Classroom. Penggunaan LMS ini tidak dapat memungut biaya ataukah sehingga pemanfaatannya dapat mudah dan dilakukan sesuai kebutuhan guru maupun peserta didik. Nah, metode dari jurnal ini yaitu dengan menggunakan literatur review atau maksudnya yang dimana suatu kejadian terhadap kualitas dan temuan baru suatu kertas ilmiah.
Kegiatan literatur review ini diawali dengan melalui 4 langkah, yaitu pertama, penggunaan permasalahan, kedua, cari tinjauan pustakanya, ketiga, evaluasi data, dan yang keempat yaitu menganalisis dan menginterpretasikan. Semua langkah ini dilakukan dengan sesuai tahapan yang berlaku. Teknik analisisnya yang dapat dilakukan dengan cara pertama, mencari kesamaannya, kedua, mencari ketidaksamaannya, dan yang ketiga, memberi pandangannya, keempat, membandingkannya, dan yang terakhir yaitu kelima, meringkasnya dengan mudah. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu pertama, blended learning. Apa sih itu blended learning? Blended learning ini merupakan pendapatan dua istilah dalam bahasa Inggris, yaitu yang merupakan blended dan learning. Kata blend yang artinya campuran, sedangkan learning yang artinya belajar. Sehingga blended learning ini merupakan perpaduan pembelajaran secara konvensional dan daring. Blended learning yang memiliki karakteristik terdapat pengawasan oleh guru dan orang-orang masyarakat, yang merupakan hal yang dapat dicapai. Kegiatan blended learning ini juga memiliki kelebihan terhadap proses pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Keefektifannya pada blended learning ini masih memiliki salah untuk sebagai belum pelaksanaannya proses pembelajaran, yaitu media yang digunakan sangat beragam dan bervariasi dan tidak meratanya fasilitas yang memiliki peserta didik. Kelemahannya juga tersebut bisa dilakukan seminilisir dalam pembelajaran. Google Classroom sebagai alternatif pembelajaran. Aplikasi Google Classroom ini dapat dimanfaatkan oleh guru, siswa, dan wali murid dalam proses pembelajaran, sehingga tidak dapat diperlukan kerjasama terhadap Google. Pemanfaatan ini secara terbuka dapat memberikan keuntungan bagi penggunaan aplikasi Google Classroom. Guru juga dapat melihat seluruh aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung di Google Classroom. Interaksi antara guru dan peserta didik ini direkam dengan baik. Adapun juga fitur-fiturnya yang memiliki Google Classroom menurut Wikipedia pada tahun 2017 yaitu: pertama, asesmen atau tugas, kedua, grading atau pengukuran, ketiga, communication atau komunikasi, keempat, time cost atau hemat waktu, kelima, archive course atau arsip program, keenam, mobile application atau aplikasi dalam telepon genggam, dan yang ketujuh, privasi atau privasi. Adapun kelebihannya dalam aplikasi Google Classroom ini yakni sangat mudah digunakan, menghemat waktu, berbasis cloud, fleksibel dan gratis, sehingga guru dan peserta didik ini tidak dapat kesusahan lagi terhadap proses pembelajarannya selama daring. Ketiga, pembelajaran blended learning melalui Google Classroom. Model pengembangannya pada pembelajaran blended learning ini yang digunakan yakni model campuran atau hybrid learning, yang dimana model ini langsung tersambung dengan internet secara daring. Blended learning ini yang dilakukan secara daring dan dapat juga diakses sesuai dengan kesepakatan antara guru dan peserta didik. Storyboardnya merupakan perencanaan proses pembelajaran yang akan dilakukan melalui media sosial. Pembuatan storyboard ini dapat menentukan proses pembelajarannya yang akan dilakukan pada Google Classroom. Pada rencana kegiatan ini adalah yang berisi mengenai hal yang akan dapat dilakukan pada Google Classroom, seperti pemberian video, soal, diskusi, ataupun materi. Semua itu tergantung terhadap guru sebagai penggunaan dan harus disesuaikan dengan karakteristik topik proses pembelajarannya. Hasil pembuatan ini juga merupakan dasar pembuatan proses pembelajaran daring pada aplikasi Google Classroom ini.
Proses pembelajaran dengan menggunakan API Google Classroom ini di sekolah dasar mengarah kepada peserta didik yang sudah berada di kelas tinggi. Peserta didik di kelas tinggi ini memiliki minat kehidupan praktis dan sehari-harinya yang konkret. Menurut Mulyani dan Sayodi pada tahun 2009, yaitu mengatakan bahwa peserta didik yang berada di kelas tinggi terletak pada tahap menyelidik, mencoba, dan bereksperimen. Peserta didik pada umur tersebut sudah terbuka terhadap teknologi, siap dan juga menerima perkembangan zaman melalui teknologi yang ada sekarang.